Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 8. Oke lah, nggak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kedua lawan Lindong yang berasal dari sekte yang sama itu pun mulai memperkenalkan dirinya bahwa nama mereka adalah Lu Kui dan juga Huwu dari sekte gunung. Mereka berdua merasa bahwa hari ini Lindong benar-benar sial karena sudah terpilih untuk bertarung melawan mereka berdua. Namun Lindong tidak menganggap mereka sebagai lawan yang hebat. Dan kini pemuda berbaju merah itu berkata jika dirinya telah mengetahui jika kekuatan Lindong itu seimbang dengan Lilang Tian. Walaupun mereka berdua bukan tandingan Lilang Tian dalam duel 1 lawan 1, namun saat ini Lilang Tian sekalipun akan tunduk di hadapan mereka berdua. Lindong pun menimpali perkataan pemuda dari sekte gunung itu. Sombong amat, kalau kalian bisa mengalahkan Lilang Tian, bukan berarti kalian bisa mengalahkanku. Kedua pemuda yang merasa bahwa Lindong itu cukup percaya diri pun kali ini melesat dengan cepat untuk mengetahui seberapa tangguh Lindong itu. Dan Lindong yang tidak merasa takut sedikit pun kini akan menggunakan mereka berdua sebagai bahan untuk menguji sejauh mana perkembangan kekuatan dari Lindong saat ini. Kedua pemuda dari sekte gunung dengan cepat melompat ke udara dan mereka membentuk palu besar menggunakan energi Yuan. Yang saat ini mereka sudah bersiap untuk memukul Lindong dengan kekuatan penuh. Karena itu adalah teknik gabungan yang cukup kuat. Namun Lindong yang akan dipukul saat ini tidak bergerak sedikit pun dari tempat dia berdiri. Dengan cepat dan kuat, Lu Kui dan juga Huwu mengayunkan palu mereka secara bersamaan. Aura yang tercipta dari palu mereka berdua cukup kuat, yang bahkan bisa membuat Lindong cukup kaget dengan kekuatan mereka. Di mana pada saat ini tekanan aura yang kuat itu juga membuat lantai yang dipijak oleh Lindong menjadi retak. Dan tiba-tiba saja, Lu Kui dan juga Huwu pun terlihat sangat terkejut. Mereka berkata, tidak mungkin dia bisa menahan serangan kita hanya dengan satu tangan. Dan benar saja, kini terlihat Lindong menahan serangan palu gabungan itu hanya dengan satu tangan saja. Sedangkan tangan satunya sudah bersiap untuk memberikan serangan. Dengan wajah yang sedikit tersenyum, Lindong pun berkata, ini masih belum seberapa. Biar kutunjukkan kekuatan yang sesungguhnya pada kalian. Lindong kemudian memberikan pukulan keras pada Lu Kui dan juga Huwu. Hal ini membuat mereka berdua sampai terlempar akibat kerasnya pukulan dari Lindong. Tubuh dari Lu Kui dan juga Huwu pun kali ini membentur tembok dengan keras dan mereka merasa kesakitan. Di sisi lain, mereka juga tidak percaya bahwa Lindong akan sekuat itu. Dia tidak akan mudah dikalahkan dan pantas saja Lilang Tian bisa kewalahan menghadapi si Lindong. Karena mereka sering menyebut nama Lilang Tian, kini Lindong pun mulai berbicara. Apa cuma Lilang Tian orang yang terkuat dalam pandangan kalian? Di atas langit masih ada langit. Salah satu contohnya adalah orang yang ada di hadapan kalian ini. Mendengar perkataan dari Lindong, kedua pemuda sekte gunung itu pun menjadi geram. Mereka kemudian mengeluarkan teknik khusus sambil berkata, dasar sombong, kami tidak akan menahan diri lagi. Tiba-tiba saja, tubuh dari Lu Kui dan juga Huwu berubah menjadi raksasa. Dan Lindong pun terlihat kecil di hadapan mereka. Teknik khusus yang dipakai oleh Lu Kui dan juga Huwu itu dinamakan tubuh iblis gunung, yang merupakan teknik merubah tubuh penggunanya untuk bisa menjadi besar, sebesar gunung Anastasia Kosasih dan juga Kimi Hime. Bukannya takut, namun Lindong malah tersenyum sambil mengatakan, jadi kita adu kekuatan sekarang. Dengan cepat Lindong pun mulai mengaktifkan transformasi kera iblis. Dia pun mengeluarkan aura kera raksasa yang saat ini sudah siap untuk menghadapi serangan dari Lu Kui dan juga Huwu. Tubuh kera raksasa Lindong itu pun mengaum dengan keras
dan tiba-tiba saja tubuh itu mengeluarkan tinjuan keras pada Hu dan juga Lu Kui. Hal ini membuat mereka berdua cukup kaget dengan serangan itu, dan tidak butuh waktu lama, tubuh raksasa Lu Kui dan juga Hu itu pun terlempar akibat pukulan keras dari tubuh kera iblis milik Lindong. Namun meskipun sudah terlempar, Lindong tidak membiarkan mereka bebas begitu saja. Lindong pun mengejar mereka berdua dan berteriak sekali lagi. Dan tiba-tiba saja tubuh transformasi kera iblis sudah dekat dengan Hu dan Lu Kui. Lindong pun melompat di atas mereka dan bersiap untuk melakukan pukulan dengan keras. Hal ini membuat Lu Kui dan Hu menjadi ketakutan. Dan akhirnya Lu Kui dan Hu pun berteriak jika mereka pada saat ini menyerah. Tolong Lindong menghentikan serangan ini. Lindong pun tersenyum dan mengatakan terlambat. Dan tiba-tiba saja, boom! Tubuh kera iblis Lindong memukul dengan keras ke arah Lu Kui dan juga Hu yang ada di bawahnya. Lantai pun seketika hancur dan cahaya terang muncul dari pukulan itu. Dan kali ini, tubuh kera iblis itu pun berdiri tegak setelah merasa berhasil menghajar Lu Kui dan juga Hu yang sombong itu. Namun nyatanya kera iblis milik Lindong tidak melukai mereka berdua. Serangan barusan hanya memukul lantai di antara mereka berdua. Karena Lindong tidak ingin menjadi orang yang kejam dengan menghabisi nyawa yang tidak berdosa. Karena ini hanyalah kompetisi untuk menunjukkan kekuatan, bukan kompetisi pertarungan sampai mati. Tujuan Lindong melakukan serangan tadi hanyalah untuk menakuti kedua pemuda sekte gunung itu supaya tidak sombong lagi. Lindong pun kali ini tertawa dan dia bertanya, masih mau melawan? Mereka pun menjawabnya, tidak, kau yang menang. Dan Lindong pun mengucapkan terima kasih. Dengan cepat Lindong pun menarik tubuh kera iblis kembali ke dalam tubuhnya. Lindong pun kali ini berjalan meninggalkan mereka berdua sambil melirik dan dia berkata, maaf ya, tapi aku harus pergi ke perang 100 kekaisaran. Lu Kui dan Hu yang melihat Lindong pun masih merasakan ketakutan dan mereka berkata jika Lindong benar-benar terlalu kuat. Lindong pun kali ini berjalan menuju pintu untuk masuk ke tahap berikutnya. Seketika pintu itu pun terbuka dan ada suara mengumumkan bahwa Lindong telah menang di tahap pertama dan dia berhak maju ke tahap selanjutnya. Lindong pun memasuki pintu itu dan dia berkata pada Xiaodio bahwa mereka berdua terlalu lemah. Xiaodio mengatakan artinya Lindong sudah sangat kuat, namun hal itu jangan sampai membuatnya lengah. Dan Lindong pun menjawabnya bahwa dia mengerti. Kali ini Lindong berjalan melalui sebuah lorong dan dia menemukan sebuah pintu lagi. Kemudian Lindong pun mengatakan, apakah pintu itu adalah pintu menuju tahap berikutnya? Lindong pun kemudian memasuki pintu itu. Dan kini, ruang untuk tahap selanjutnya terdapat banyak tiang dan memiliki kabut di dalamnya. Lindong pun terus berjalan untuk mengecek ruangan itu. Dan kemudian Lindong berkata, ada banyak tiang di sini. Pandanganku jadi tertutup dan akan sulit untuk bertarung di tempat seperti ini. Xiaodio kemudian menjawabnya, mungkin memang itu yang diinginkan oleh penyelenggara turnamen ini. Lindong kemudian melihat ke sekelilingnya dan mengatakan bahwa sepertinya lawan berikutnya belum datang. Atau mungkin Lindong yang terlalu cepat menang di tahap pertama tadi. Lindong kemudian menunggu. Waktu pun berjalan 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Namun belum ada tanda-tanda bahwa lawannya akan muncul. Hal ini membuat Lindong merasa bosan. Dia pun mulai merasakan pegal-pegal dan kemudian berkata, kenapa dia lama sekali? Aku hampir tertidur ini. Dan kini, saat Lindong mulai memejamkan mata, tiba-tiba saja di belakangnya muncul Huang Puying sambil memegang sebuah pisau. Pemuda dari klan Huang Pu itu kemudian mengarahkan pisau ke wajah Lindong sambil tersenyum. Dan tiba-tiba kini Lindong membuka matanya. Karena merasakan sesuatu di sekitar wajahnya, Lindong pun kali ini menjadi kaget. Dan saat ini dengan cepat Huang Puying memberikan serangan. Namun Lindong berhasil menghindari serangan itu. Dan meskipun begitu, pisau milik Huang Puying berhasil menggores pipi dari Lindong. Lindong yang kaget pun berteriak, siapa yang berani menyerangku secara tiba-tiba? Yang pada saat ini, Huang Puying sudah berada di hadapan Lindong. Huang Puying kemudian menjawabnya,
menyerang diam-diam. Bukan kok, aku hanya sedang memberikan hukuman yang pantas untukmu, Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong bisa melawan Huang Puying? Sepertinya dia adalah tipe petarung yang cukup licik karena bisa melukai tanpa bersuara alias mode silent. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sok.